Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram, ila jami' baqiyati sahabati wa tabi'in syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin jami'il malaikatil mukarrabin wa sadatina sufiyadil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina ومسيحنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Babu Sabi'u wal Ishruna, bab yang ke-27. Bab ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Al-babu tawi kibab asabi'u wal isruna kang kaping 17 iku fi tasdidil liwati ing dalem nutur ancamane wong-wong kang ngelakoni liwat. Jadi liwat itu bahasa Arab. Di bab 27 menerangkan tentang ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan namanya liwat. Liwat itu liwat bahasa Arab, itu bahasa Jawa. Nek bahasa Jawa napa? Liwat pakai huruf ta. Liwat dalam bahasa Arab itu penyimpangan seksual. Lanang seneng lanang, wedok seneng. Jadi itu sudah dibahas itu. Jadi dalam agama kita itu sudah diterangkan. Jadi pada zaman Rasulullah berarti sudah pernah terjadi. Kan artinya begitu. Jadi bukan sekarang, jadi sudah dari dulu sudah ada. Dan itu ada komunitasnya. Kebetulan tahun berapa? Tahun mungkin sekitar 2010 mungkin saya pernah menangani komunitas begitu. Waktu itu markasnya ya Allah, kadang dia mikir. Jadi markasnya itu di Taman Bunggul. Wah, itu padahal kuburannya wali. Kok digawe ya Allah. Jadi ini memang problem. Jadi ada komunitas. Dan komunitas ini memang sedang berusaha untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah. Jadi beberapa tahun yang lalu itu sempat ada banyak usulan untuk menetapkan, disahkan tentang undang-undang nikah sesama jenis. Ya alhamdulillah kemudian ada sebuah apa nih Bung? Bagi saya itu sebuah
sebuah kejadian yang membuat pikiran kita menjadi pecah. Artinya ada kejadian yang membuat wawasan kita semakin berkembang. Ono wong Gresik rabi karo wedhus. Betul nggih? Kan sempat rame itu. Nah, itu wawasan kita kemudian jadi berkembang. Lagi nek rabi sesama jenis disahkan dengan alasan hak asasi, mengko iso-iso wong rabi karo wedhus dilegalkan juga. Alasannya apa? Hak asasi. Panjen wong ini tambah akhir zaman tambah aneh. Nggih betul. Kok rabi karo wedhus iku piye? Sing lanang iku wong, sing wedok wedhus kongkon sebut ayu kira-kira wedhus sing piye kan begitu kan. Penyimpangan, itu penyimpang. Baik. Itu liwat namanya. Liwat namanya, liwat. Jadi perbuatan ini sudah ada mulai zaman dulu. Sudah ada. Jadi apapun alasannya tidak bisa diterima secara agama. Ono sing mengatakan itu hak asasi manusia. Ya kita kan asasi itu apa sih sebenarnya? Kalau itu dikatakan hak dasar berarti fitrah. Dalam perspektif agama seperti itu. Fitrah itu gawan bayi. Wong lanang iki gawan bayine ya lanang. Wong wedok gawan bayine ya wedok. Dengan aturan-aturan, dengan kemampuan yang berbeda. Itu asas namanya. Nah sekarang orang mengatasnamakan hak asasi untuk memperjuangkan hal-hal tertentu, begitu kan? Jadi yang namanya aturan itu selagi sing gawenane menungso, iya iso dipelintar-pelintir karu-karuan kan begitu kan? Nah, bisa dipandang dari sisi yang berbeda-beda. Baik, maka ini harus kita selamatkan. Jadi konco-konco yang ada di DPR waktu itu sempat memperjuangkan untuk tidak disahkan undang-undang ini. Jadi berjuang melalui politik itu juga perlu dalam rangka untuk menegakkan aturan. Sudah. Baik, ceritanya itu. Ini berkaitan dengan kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu kaumnya kaum sing aneh. Lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Bahkan istrinya Nabi Lut sendiri, coba. Bahkan istrinya Nabi Lut, makanya tidak mesti pasangan ini loro-lorone mlebu swarga, tidak mesti. Gitu. Ono wong tuane mlebu swarga, anake mlebu neraka. Enten mboten? Sinten niku? Sinten niku? Nabi Nuh. Betul kan? Nabi Nuh. Ana anake mlebu swarga, wong tuane mlebu neraka. Sinten? Nabi Ibrahim. Ana sing lanang mlebu swarga, sing wedok mlebu neraka. Sinten niku? Nabi ini saya beri contoh yang nabi-nabi. Lu nabi itu masih bisa kok. Wah, anake nabi mlebu neraka iya iso. Apa meneh anake kula jenengan nggih mboten. Naudzubillah min dzalik. Tapi ini pengingat bagi kita, ngoten nggih. Wah, bapakku iki wali. Ya aja wali. Nabi ku anake iso mlebu neraka. Gitu. Nabi Lut lagi, Nabi Lut bojone mlebu. Sebaliknya, sing wedok mlebu swarga, sing lanang mlebu neraka ada. Sapa niku? Fir'aun. Lho, istrinya Fir'aun itu min ahlil jannah, termasuk salah satu di antara 4 perempuan pilihan. Di perempuan pilihan Gusti Allah itu 4. Salah satunya istrinya Fir'aun. Fir'aun yang mlebu neraka, bojone mlebu swarga. Ora mesti. Mboten mesti nek karepe awake dhewe kan bareng-bareng rombongan, anak, bojo, wong tuwa, mara tuwa,
mbah, buyut, putu, karepe awake dhewe kan begitu kan. Ini kita harus hati-hati di situ. Harus hati-hati. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan faqalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Fakhalafa min ba'dihim akan berganti, generasi itu akan berganti terus. Sing tuwa meninggal, sing nom dadi tuwa, sing cilik dadi nom. Betul nggih? Betul nggih? Jenengan iki mestine wis tahu nom. Wis tahu napa? Nom. Ya wis tahu cilik. Wis tahu cilik. Ana sing durung tahu cilik niki. Kan ndak ada gitu. Akan berganti terus. Generasi akan berganti. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita. Fa khalafa min ba'din khalfun, satu generasi. Adza'us sholata wattaba'us syahawati. Generasi yang adza'us sholat, meremehkan sholat, bukan meninggalkan sholat. Beda nih. Meremehkan sholat, bukan meninggalkan sholat. Meremehkan sholat itu tidak hanya sekedar sembrono urusan waktu sholat, tidak hanya itu, tidak hanya itu, tetapi tidak bersungguh-sungguh ketika melakukan sholat. Ora paham ilmune sholat, wis pokoke angger sholat. Ini ada sholat. Ana wong iki sholat itu tepat waktu terus. Adzan dit sholat, adzan dit sholat, bagus secara waktu. Tapi orang ngerti ilmune sholat, itu dan tidak mau belajar tentang ilmunya, itu meremehkan sholat namanya. Apa sing disebut as-sholatu ma'al hudur, apa sing dimaksud as-sholatu ma'al ghaibah dan lain sebagainya. Apa sing disebut as-sholatu ma'al ghaflah, as-sholatu ma'al yaqdah, orang ngerti beda. Mana yang menjadi rukun, mana yang menjadi sunnah di dalam sholat tidak dipelajari, sehingga meninggalkan apa yang wajib, mengejar sesuatu yang itu namanya adza'us sholat, meremehkan sholat. Syarat rukune sholat terapaham. Tuh, gitu. Akan datang generasi yang menggantikan kita, anggaplah kita, generasi yang adza'us sholat, meremehkan sholat, wattaba'us syahawati, dan generasi yang mengikuti keinginan. Apa-apa nek gak karep moh, gak kena dipaksa. Ngaji ojo dipaksa, Pak. Nek gak ikhlas percuma. Kalimat iki bener mboten? Sedekah iku ojo dipaksa, Pak. Nek gak ikhlas bener napa mboten? Bener, nek gak ikhlas percuma, betul. Tapi nek ngenteni ikhlas, ambok sampai lungker mlebu nang nggone kuburan, ya tetep gak ikhlas. Jadi jangan menunggu ikhlas, karena kita belum kelasnya ikhlas. Kita belum kelasnya ikhlas. Sing ra tau ngaji bab ikhlas mesti gak paham dengan kalimat itu. Pasti gak paham. Apa sih ikhlas itu? Ayo tak takoni jenengan. Ikhlas itu apa sih? Nah, sering kita ucapkan tapi kita sendiri gak ngerti. Kalau kita sendiri gak ngerti, bagaimana kita melakukan? Betul kan? Nah, kita sering ngomong wong sabar, sing sabar yu, sing sabar. Tak takoni sampean, sabar itu apa? Loh, kalau kita sendiri nggak ngerti sabar itu apa, bagaimana kita bisa? Nah, kan begitu kan? Nah, contohnya seperti itu. Sabar itu imsakun wahtimalun ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Itu definisi sabar. Menahan diri serta membawa diri. Jadi sabar itu tidak pasif tapi aktif. Tidak hanya menahan tapi membawa pada sesuatu yang baik menurut aturan agama.
Itu sabar itu seperti ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah, bukan menerima. Ana wong ditinggal mati bojone, sing sabar yo ya diikhlasno wae. Lho kok iso diikhlasno iki nglakoni apa, Dek? Pertanyaannya begitu. Kok disuruh mengikhlaskan, dia melakukan apa? Padahal ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah. Dia ditinggal mati bojone dikongkon ikhlas. Loh dia melakukan apa kira-kira? Lah gak nglakoni apa-apa kok dikon ikhlas itu apa bisa? Salat dikongkon ikhlas, benar. Karena melakukan apa? Apa yang dilakukan? Salat. Sedekah dikongkon ikhlas, benar. Yang dilakukan apa? Sedekah. Nek ditinggal mati yang dilakukan apa? Nah, gitu. Ya iya. Mangane wonge nek ora tau ngaji kok terus muni. Nah niku wis alamat nih. Contohnya seperti itu. Bon, kembali lagi pembahasan kita. Jadi akan datang generasi yang tidak hanya meremehkan sholat, tapi wattaba'ut syahawati, mengikuti keinginan, ngelakoni apa-apa nek gak sesuai karep gak dilakoni. Aja dipaksa. Wis jarno. Durung tangi lho Pak, wis jam 6, durung sholat subuh wis jarno. Sholat nek gak ikhlas iku malah mosok ngono. Lho. Ngoten iki. Kula jenengan iki durung kelasi wong ikhlas. Pun ta orang ikhlas itu tandane wong ikhlas iku piye? Tandane melakukan sesuatu itu dengan senang hati. Tidak pernah kepeksan. Lho kayak contoh. Kira-kira nek poso Ramadan niku hukume sunnah, sampean poso mboten? Kira-kira mawon. Poso Ramadan kok hukume sunnah, poso sak wulan 30 dina. Kira-kira jenengan poso napa mboten? Wis sak negake, buktine pundi? Senin Kamis lu bolong-bolong. Nggih mboten? Tuh. Berhubung itu wajib, maka kemudian kita terpaksa lah barang terpaksa itu kira-kira ikhlas napa mboten? Lho. Salat 5 waktu niku umpama hukume sunnah, kira-kira kula jenengan nglakoni apa ora? Wis jelas gae. Buktine salat duha rutin napa mboten? Buktine salat duha rutin napa mboten kula jenengan? Lho, nggih ta? Umpama salat 5 waktu hukume sunnah, yo gak nglakoni kula jenengan. Berhubung wajib akhirnya napa? Kepeksan ngalah. Loh, sesuatu yang terpaksa, apakah itu namanya ikhlas? Wis gak usah ngomong ikhlas. Nek jare rek Surabaya, kemoncolen cak. Lho ngoten lho nggih. Heeh. Jadi gak penting ikhlas enggak ikhlas itu gak penting. Sing penting malah melakukan. Mengko bakal ikhlas karepe dhewe. Sampeyan kok sedekah ngenteni ikhlas. Bar wis. Mbok sampai kiamat gak sedekah sampean, gitu. Salat kok ngenteni ikhlas, mbok sampai kiamat gak salat. Maka melakukan kebaikan itu jangan menunggu keinginan. Paksakan diri. Karena dalam diri kita itu bersarang macam-macam nafsu. Nek gak cocok nyocokin nafsu, kita tidak akan melakukan. Maka kita tidak akan jadi orang baik. Gitu? Kita nggak akan jadi orang, justru harus dilawan, harus dilawan. Ngerti? Wah, nek panjenengan ngaji kitab Minahus Saniyah, saya kutip sedikit saja. Itu kitabnya cekalane para ulama. Jadi ulama itu sering untuk mengingatkan dirinya itu memperdalam kitab namanya Minahus. Kitabnya tipis. Salah satu tanda orang yang riya, saya ulang, salah satu tanda orang yang riya adalah, napa riya ini kenapa sih? Mbene telu. Wah, ini luar biasa ya. Ketika saya pegang itu ada bunyinya. Kalau cepet sini kopi. Salah satu tanda orang yang riya, apa riya itu? Bahasa umum saja, pamer, ngoten nggih.
Wong sing riya iku ibadahe ra diterima karo Gusti Allah. La yaqbalullahu amalan, Allah tidak menerima amal yang di dalam amal itu terdapat satu biji sawi dari sifat riya. Kecil, kecil sekali. Salah satu tanda orang riya itu adalah ketika mereka merasa melakukan ibadah itu nyaman. Tak baleni. Nek panjenengan nglakoni ibadah terus krasa nyaman, iku tandane riya. Angel memahami niki. Angel mboten. Ya Allah, kula salat wong ngene kula kok ati kula ayem, iku riya. Maca Quran, atine adem, itu riya. Wis bar wis. Bar wis. Iya. Karena semua bentuk ibadah itu nafsu kita pasti berontak. Betul nggak? Nafsu kita pasti berontak. Itulah yang dinamakan mujahadatun nafsi, berperang melawan nafsu. Nggak tahu ya? Jadi awake dhewe kok rumangsa ibadah itu ayem itu riya. Itu malah apa? Malah riya. Berarti ibadah itu mboten enak. Ya mesti gak enak. Wong weteng wareg dikongkon luwe. Tuku soto enak kok malah poso. Enak no mboten? Enak teko ngendi? Enak kok ngendi? Jadi ibadah itu memerangi kesenangan nafsu. Maka ciptakan generasi yang tidak hanya mengikuti keinginan, karena keinginan itu belum tentu sesuai dengan aturan Allah. Gitu? Dan syahwat itu artinya keinginan yang mengarah pada kejelekan. Ngoten nggih. Beh niku kula nerang niku, kula ngaji niku. Kitab Minahus Saniyah namanya. Menerangkan itu, sing nerangno lho mumet-mumet dhewe. Apa meneh sing ngono. Lah iki terus piye awake dhewe. Jadi kalau jenengan ini ngelakoni ibadah kok merasa nyaman, niku berarti salah satu tanda riya. Lho niku sik koma lho, koma niku durung mari, komane dawa niku sik. Nah aku nerangno niku gak ngaji-ngaji niki mengko niki. Bon, kita lanjutkan. Kita lanjutkan nggih. Boleh ngeten ceritanya. Nabi Lut. Jangan ngerti sejarah Nabi Lut mboten? Ngerti mboten? Nabi Lut itu kita urutkan itu masih dalam apa nih? Dalam bukan kala masih berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Berhubungan dengan Nabi Ibrahim itu duwe bapak jenenge Tarikh. Lah Tarikh ini punya anak 3. Ibrahim, Harun, Nahur. Harun duwe anak Lut. Tarikh punya anak 3, Ibrahim, Harun, Nahur. Harun itu punya anak namanya Lut. Berarti Lut ini pernah nopo karo Nabi Ibrahim? Ponakan. Nah, nggih kan? Anake adike kan ponakan. Nah, ponakan. Jadi masih bersaudara. Nabi Ibrahim itu sebutannya Abul Anbiya, bapake para nabi. Karena banyak dari keturunan beliau itu menjadi nabi. 124.000 nabi itu sebagian besar keturunan Nabi Ibrahim. Itu bapak, Rohim artinya umat. Bapake umat, bukan bahasa Arab itu. Dengan buka kamus bahasa Arab ra nemu Ibrahim itu apa. Itu bahasa Ibrani. Ibrani akar katanya dari Abaro. Abaro dari Hebrew. Apa Hebrew itu? Orang yang menyeberangi sungai. Jadi Nabi Ibrahim itu lahir di daerah namanya Urgilda. Kalau sekarang sekitar hampir 100 kilo dari kota Irak. Daerah sana. Ada daerah namanya Urgilda atau Urkasdi.
daerah sana. Pada zaman Raja Sinan, Fir'aun pada zaman Nabi Ibrahim itu namanya Sinan pada zaman itu. Generasi itu. Dan Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk menyeberangi sungai Urdun namanya. Sekarang namanya Sungai Jordan, Urdun sama. Menyeberang Sungai Yordan atau Urdun, sehingga dikenal Abaro atau Hebrew. Itu adalah orang yang menyeberangi Sungai Yordan. Sungainya luas sekali. Nah, sehingga dikenal mereka punya bahasa sendiri, namanya bahasa Ibrani. Dari kata Abaro, Hebrew, orang yang menyeberang. Itu Nabi Ibrahim. Lah, termasuk ponakane Nabi Lut ini mengikuti. Ini ponakane belum mengikuti. Nabi Ibrahim pindah rono mengikuti terus. Ponakane Nabi Ibrahim namanya Lut. Sampai suatu ketika Nabi Lut ini diangkat menjadi nabi oleh Allah. Kemudian oleh Allah dikirim untuk berdakwah di sebuah negara yang bernama Sadum. Makanya akhirnya menjadi nama Sodom. Itu nama negara itu Sadum. Itu negarane Nabi Lut. Begitu masuk kota Sadum, Nabi Lut itu masya Allah mumet setengah mati. Mumet ngerasano masyarakat ini. Wah, keliling-keliling golek bodrek kan nemu jaman. Saking mumet. Lebih masyarakat itu sing lanang seneng lanang, sing wedok seneng, dan itu dilakukan terang-terangan. Terang-terangan. Karo Nabi Lut dilingno. Mereka mengatakan, qalu tina bi adabillahi in kuntum shadiqin. Surah Al-Ankabut. Qalu mereka mengatakan, itina, datangkan kepada kami bi adabillahi, siksa Allah. In kuntum shadiqin, bila kamu benar-benar orang yang benar. Nantang dilingno Nabi Lut itu nantang. Jadi kaum Sadum itu nantang Nabi Lut. Wah, disabari karo Nabi Lut sedina rong dina, seminggu rong minggu, saulan rong wulan, setahun rong tahun, 10 tahun, 20 tahun berdakwah, menentang terus. Menentang, bahkan suatu ketika itu Nabi Lut dikunjungi seseorang ana tamu. Wah, tamune niki ganteng. Wah, ning ngarep omah wis kebek wong. Wong-wong lanang arep nglamar tamune Nabi. Terang. Wah, akhirnya dianggap oleh Allah bumine diwalik. Nah, bumine napa? Jadi siksane kaum itu macam-macam iki. Ana sing bumine diwalik, ana sing ditenggelamkan, macam-macam. Jadi umatnya Nabi Lut itu, kaumnya Nabi Lut itu bumine diwalik. Napa bumine diwalik? Cara sakniki kira-kira longsor, wonten kira-kira lagi, kira-kira begitu. Bumine diwalik, habis langsung. Jadi kaumnya Nabi Lut, lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Wis generasi kita yuk dijogo aja sampai kaya ngono. Itu keluar dari fitrah. Tidak ada fitrah seperti itu, tidak ada. Nggih, wong lanang itu fitrahe seneng wong wedok. Nek wong lanang seneng wong lanang iku jenenge lara. Napa? Lara. Wong wedok kok seneng wong wedok niku biasane lara. Wong lara ya ditambah. Nggih, pun ya lara iku ana sing suwi, ana sing baik. Hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong qabala mencium sapa man gulaman ing bocah cilik bisahwatin kelawan dibarengi syahwat, adzabahu maka nyiksa hu ing man sapa Allah taala, Gusti Allah taala, finnari ing dalam neraka alfasanatin 1000 tahun. Barang siapa yang mencium bocah kecil, anak kecil disertai dengan syahwat,
keinginan yang mengarah pada kejelekan, maka Allah akan menyiksanya di dalam neraka selama 1000 tahun. Baik, saya terangkan. Siapa gulam itu? Gulam itu bocah cilik. Nek terjemahin ngoten iki. Anak kecil. Seberapa kecil, Pak? Karena dawa pertanyaan ini. Jadi ada namanya tiflun. Tiflun itu anak kecil yang belum bisa berjalan. Bayi. Nggih, pokoknya bocah cilik sing durung iso mlaku niku namanya tiflun. Berarti kira-kira sampai usia berapa tahun? Bocah cilik iso mlaku niku umur pira to? 2 tahun kurang lebih gitu. Kurang lebih 2 tahun. Mengko nek umur 2 tahun sebutannya bukan tifl tapi sobiyun. Terjemahnya podo anak kecil. Podo anak kecil. Sobiyun itu anak yang baru bisa berjalan sampai kira-kira usia itu menjelang tamyiz. Apa tamyiz ini? Tak bukan, tamyiz itu wis iso mikir. Wis iso mikir, kurang lebih usia 7 tahun. 6 tahun lah kurang lebih. Jadi bocah itu nek durung tamyiz aja dijak nang masjid. Kenapa? Durung iso dikongkon, durung iso mikir. Dikongkon ngalor kok mlakune ngidul, aja. Jangan. Jadi tamyiz itu kira-kira usia 6 tahun. Jadi usia 2 sampai 6 tahun itu sebutannya sobiyun. Usia 6 tahun kurang lebih usia 6 tahun sampai kira-kira usia 10 tahun itu sebutannya gulam. Gulam. Jadi bocah cilik usia 6 tahun tamyiz sampai dengan kira-kira usia 10 tahun namanya gulam. Nah, redaksi hadisnya menyebut barang siapa yang mencium gulam berarti umur berapa? Nah, 6 sampai dengan 10 tahun. Kan sik cilik ya. Gitu. Nah, gampangannya SD ngoten mawon lah, nggih. Kok ana wong mencium gulam anak SD disertai syahwat itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka 1000 tahun. Naudzubillah min. Ora peduli sing dia cium itu laki atau perempuan. Tidak peduli itu, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka 1000 tahun. Wis tidak ada alasan wala wong sik cilik tidak bisa. Tidak bisa. Mengko nek wis lebih dari 10 tahun, lebih dari 10 tahun itu sebutannya kalau laki sabun namanya, duduk sabun mandi. Di sini ono klub sepak bola namanya As-Sabab. Itu bahasa Arab itu artinya pemuda atau fata, pemuda itu di atas usia 10 tahun itu disebut pemuda. Artinya wis generasi muda itu pokoknya nek lulus SD itu mulai generasi muda. Jadi sabab atau fata. Sampai usia berapa disebut remaja itu? Sampai kira-kira usia sekitar 25. Kira-kira usia menikah itu disebut sudah selesai masa remajanya. Umur 25 sampai dengan 40 tahun disebut rajulun. Apa rajulun? Kalau terjemah kitab rajulun itu wong. Ja'a rajulun, datanglah seseorang. Ja'a teko sapa rajulun sijine wong. Jadi disebut wong ku nek sudah usia 25 sampai dengan usia 40 tahun iku baru disebut wong. Nek durung 25 berarti durung napa nek durung wong? Pemuda atau fata. Ngoten lanang fata nek wedok fatanya. Dan begitu kan? Nanti kalau sudah usia 40 tahun ke atas sampai dengan usia 60 tahun itu sebutannya saikhun. Saikhun itu mbah. Beda-beda sebutannya ini.
Jadi kalau dalam hadis itu menyebut ja'a rajulun, datang seseorang, maka usianya kisaran 25 sampai 40 tahun. Nah, hadis nyebut ja'a syaikun, maka di atas 40 tahun sampai 60 tahun. Jadi kita harus mengenal begitu. Jadi hadis ini menyebut gulam, mencium gulam, bocah cilik yang belum menjadi pemuda. Gampangannya durung balik ngoten mawon lagi. Kok menciumnya dibarengi syahwat, niku mendapatkan siksa dari Allah. Ngoten nggih. Nah, jadi wis ndak ada toleransi di situ. Wah niku ponakku dhewe, masih ponakane dhewe. Kok dibarengi dengan syahwat, yang menjadi masalah syahwatnya ini loh. Dan syahwat itu tidak tampak. Nek ketok ngono garwane iso bedane, enggak ketok kok. Gitu kan? Dan karena tidak tampak maka menjadi masalah. Ono hadis teng ngene napa nika Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram. Itu hadisnya dalam satu bab. Rasulullah berwudu berjalan simpangan, napa simpangan? Simpangan karo istrine kesenggol. Rasulullah wudu lagi baru sholat. Ada hadis itu. Hadis berikutnya, berwudu, Kanjeng Nabi berwudu, mencium istrinya, kemudian melakukan sholat. Piye nek maknane hadis ini? Sing situk senggolan Kanjeng Nabi wudu meneh. Sing situk mencium Kanjeng Nabi ndak wudu. Piye ngeten iki? Padha-padha hadis. Padha-padha napa? Hadis. Makanya panjenengan belajar agama tidak melalui guru pun tak bingung. Ini harus dirunut dulu asbabnya, sebab-sebab hadis itu seperti apa. Jadi Rasulullah ketika habis berwudu senggolan, berjalan simpangan, senggolan, bersentuhan kulit batal karena syahwatnya keluar. Rasulullah berwudu mencium istri kemudian sholat. Justru ketika mencium malah tidak keluar syahwat. Karena syahwat itu tidak tampak, sedangkan fikih itu menghukumi sesuatu yang tampak, maka Imam Syafi'i mengambil langkah hati-hati. Wis pokok senggolan dianggap batal. Engko nek dihukumi bergantung pada syahwatnya, maka orang akan beralasan semua. Betul kan? Wong itu rata-rata menungso niku ombo alase. Napa ombo alase? Kakean alas. Maka diambil tindakan pencegahan oleh Imam Syafi'i. Jadi maksudnya seperti itu. Ngoten nggih. Nah, jadi senggolan lanang wedok no batal semono wae. Nek dikei hukum ya nek metu syahwate batal, kabeh alasan. Kula mboten syahwat mesti ngono mengko. Pasti itu nggih. Nah, pasti beralasan karena manusia itu senengane napa? Gawe alas. Nek sakniki gak ngono. Manusia itu senengane napa? Ngentekno alas lan ngoten. Pun para jamaah sampai mriki riyen suarane wis serak niki berarti kudu leren ngoten nggih. Barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Sekte kufurion kuburi kubur nih. Waalaikumsalam. Mungkin berarti perlu pertanyaannya. Apakah mairil itu termasuk penyimpangan seksual? Ya kan koyoke gak ngerti mairil niku napa nggih. Nah, itu bahasane pesantren itu.
Jadi di, di beberapa komunitas tidak hanya pesantren, cuman bahasa itu dikenal di pesantren. Ada orang laki, nun sewu tanda kutip nih, berhubungan dengan sesama laki-laki. Apakah mairil itu termasuk penyimpangan seksual? Rata-rata mairil itu bukan penyimpangan seksual, tetapi pelampiasan. Ini pernah dikaji. Ini pernah dikaji. Rata-rata, saya tidak mengatakan semua, tapi rata-rata. Jadi saya juga kebetulan baru menangani kasus, belum lama, belum ada 3 tahun atau mungkin 3 tahunan. Maksudnya saya tahu kasus ini baru 3 tahun dan baru saya tangani. Jadi nun sewu, ada masjid wilayah Surabaya ini. Masjid di situ ada nun sewu, ada tempat pendidikan untuk anak-anak begitu. Dan gurunya melakukan hal seperti itu kepada murid. Sebenarnya ini merugikan kita. Merugikan kita. Kenapa harus dihubungkan dengan masjid? Kan merugikan kita, ya? Merugikan kita. Iku lho sing nglakoni wonge dudu masjid kan begitu kan? Bukan agama kita yang melakukan, tapi oknumnya. Polisi sing maling yo akeh. Apakah kemudian polisi harus dihapus? Kan tidak. Polisi sing ngadol sabu-sabu yo akeh, betul kan? Nah, tapi apakah itu polisi? Bukan, itu orangnya. Kan begitu kan? Nah, memang sedang terjadi penggiringan opini bahwa perbuatan itu disematkan pada komunitas tertentu. Jadi kita harus memahami unsur-unsur seperti ini. Jadi mairil itu rata-rata bukan penyimpangan seksual, tapi pelampiasan. Dan awalnya rata-rata ini awalnya gitu. Awalnya rata-rata orang laki suka sama laki, perempuan suka dengan perempuan, itu selalu awalnya karena kasus loro hati. Betul kan? Loro hati, pelampiasan, kemudian menjadi penyimpang. Nah, rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan mau pertanyaan salafi takfiri? Betul. Siapa itu salafi takfiri? Salafi itu salah satu kalau saya mengatakan mungkin lebih tepatnya itu faham ya, bukan organisasi. Beda itu ya. Kalau organisasi itu ya organisasi, ya mesti baik ya. Kalau organisasi itu contohnya Muhammadiyah, NU. Kalau di Indonesia nih, lagi itu LDII itu organisasi. Itu bukan faham. Persis itu organisasi, bukan faham. Kalau faham beda lagi. Apa yang dimaksud dengan salafi takfiri? Salafi itu faham yang mereka menyebut dirinya kelompok bagian salaf. Salaf itu salafus soleh, orang-orang soleh zaman dulu. Artinya mereka menyebut dirinya itu meneruskan perjuangan para ulama soleh zaman dulu. Jadi ulama soleh, salafus soleh itu adalah ulama sampai dengan abad ketiga Hijrah. Itu disebut salafus soleh. Setelah abad ketiga sampai hari ini tidak disebut salaf. Tidak disebut salaf. Jadi generasinya sampai situ saja. Nah, kelompok salafi ini lahirnya itu belum lama sebenarnya. Artinya belum lama itu bukan kok zaman para sahabat, enggak, bawah. Jadi salafi itu berkembangnya asal muasalnya dari negara Saudi. Asal muasalnya itu pergerakan pembebasan
negara Saudi dari persemakmuran Inggris. Asalnya begitu. Asalnya seperti itu. Nama awalnya bukan Salafi tapi Wahabi. Karena motor penggeraknya namanya Abdul Wahab. Karena menggunakan nama Wahabi banyak yang tidak bisa menerima, dirubah menjadi Salafi, dan ini banyak menjadi tren. Selain banyak menjadi tren, banyak memicu konflik. Karena Salafi ini tidak pernah mau kumpul dengan selain Salafi. Rumongso paling bener sehingga disebut takfiri. Takfiri itu senengane mengkafirkan orang, senengane ngelokno wong, nyalah-nyalahno wong, sehingga disebut takfiri tadi. Jadi ono Salafi itu Salafi takfiri sing hobine napa? Nyalah-nyalahne wong, ngelok-ngelokne wong. Betul, kita beberapa tahun yang lalu pernah memberikan surat resmi kepada salah satu dai Salafi takfiri yang pengikutnya di medsos cukup banyak itu, untuk kita ajak duduk bersama mempertanggungjawabkan statementnya di media sosial secara ilmiah. Kita sudah pilih di lembaga yang kita anggap ilmiah, UIN, disaksikan oleh orang-orang yang paham. 3 kali kita surati dan tidak datang. Betul. Nah, di medsos itu termasuk banyak penggemarnya. Nah, sudah. Dan mereka membuat sebuah statement juga. Jadi belajar agama pada orang-orang selain pada ustadz-ustadz yang rekomendasikan mereka itu hukumnya subhat. Lagi kan piye? Jadi jangan ngaji teng kula niki termasuk subhat karena saya tidak direkom oleh mereka. Dan mereka tidak bermadhab. Tidak bermadhab. Apakah harus bermadhab, Pak? Harus. Silakan dibuka, ada judul, ada kitab. Judulnya Al-Madhabiyah Ahdharu Bid'atin Yuhaddidu Syari'atal Islamiyah. Itu judulnya kitab. Oh sayangnya enggak ono terjemah, itu masalahnya gitu. Al-Madhabiyah Ahdharu Bid'atin Yuhaddidu Syari'atal Islamiyah. Judulnya kitab begitu. Tidak bermadhab, saya ulang, tidak bermadhab itu adalah bid'ah yang akan menghancurkan syariat agama. Judulnya kitab. Judulnya kitab itu. Gaduh-gaduh. Loh, yang penting bermadhab. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan hanya Indonesia loh. Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia, madhab yang diakui 4. Kita memakai 4-4-nya ini boleh, karena 4 ini sudah teruji mulai zaman Yauno sampai Yane. Yang menguji bukan kita loh, para ulama. Keempatnya ini berkualitas dan benar. Jadi kita Indonesia mayoritas Syafi'i, mayoritas. Saya nggak mengatakan semua, mayoritas Syafi'i. Panjenengan teng Afghanistan mayoritas Maliki. Jangan salahkan, itu juga benar. Boleh. Lho kula nek umrah niku intikal kok. Napa intikal itu? Berpindah mazhab kok. Dan itu boleh, wong padha bener. Ngoten nggih. Nah, memang sing susah niku nek sing didepi gak patek pinter. Betul enggak? Nah, isine ngeyel tok. Biasane gak ngono lah, repot biasane gak ngono kan repot nih. Nah, ibadah itu bukan biasane, tetapi menggunakan jadi boleh kita bercampur, bukan bercampur bahasa, menggunakan 4 mazhab itu boleh, asal tidak talfek, tidak jupuk sing enak-enak tok. Nah itu yang tidak diperkenankan, jupuk sing enak-enak tok. Itu nggak boleh. Sing enak-enak tok dijupuk, sing angel-angel ditinggal. Nah itu nggak boleh. Nah, jadi kalau hal tertentu boleh kita berpindah mazhab, intikal namanya, boleh. Udah. Jadi itu Salafi takfiri seperti itu. Kalau yang terakhir tadi kebetulan saya belum mendengar itu.
sekte Kuburiun. Lah, kebetulan saya belum pernah mendengar itu. Ini kayak kuburan maksudnya. Oh, saya belum pernah tahu. Kalau belum pernah tahu saya tidak berani komentar. Kalau kan memang akhir-akhir ini banyak bahasa sing piye ya. Jadi gimana? Oh, begitu. Oh, saya kira itu dugaan saya, dugaan saya kayaknya enggak, itu bahasa untuk memudahkan saja. Sekte Kuburiun, ono meneh kan sarjana apa itu? Sarjana kuburan. Oh, itu kan bahasa orang-orang sekarang saja. Sarjana kuburan kok. Jadi sarjana kuburan ku piye? Maksudnya orang itu sing hobine neng kuburan. Apakah itu disematkan pada bukan, kayaknya bukan gitu. Kayaknya, tapi saya belum tahu ini, belum tahu. Jadi apakah boleh kita ziarah kubur? Boleh, dan itu perintah Rasulullah, gitu. Tapi nek kemudian menjadi sarjana kuburan, ini bingung meneh kula iki sertifikate apa? Ijazahnya piye kan begitu kan? Nah, ya kalau kita ziarah kubur boleh. Itu perintah, bahkan Rasulullah itu tiap hari ziarah kubur Rasulullah itu. Ini tiap hari itu ziarah kubur. Saya pikir begitu. Jadi kalau saya belum pernah mengenal betul, saya tidak berani untuk memberikan pendapat. Sampun saya pikir begitu dulu ya. Nah, suara ini tambah suwi tambah. Terlihat mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.